Australia berhasil melakukan uji tembak pertama dari prototipe sistem pertahanan udara berbasis darat yang menggunakan rudal Angkatan Laut Standar Misil 2 atau SM-2. Pengujian bersejarah ini dilakukan dalam latihan Taipan Strike 26 di Woomera Tench Range, Australia Selatan. Pemerintah Australia mengumumkan uji coba ini sebagai eksplorasi penggunaan rudal pertahanan udara Angkatan Laut jarak jauh SM-2 yang dipasang di peluncur trailer berbasis darat yang dipadukan dengan varian panel tunggal radar Kaifar AESA dengan sistem tempur Aegis. Hasilnya membuktikan bahwa rudal pencegat canggih yang biasanya terpasang di kapal perang dapat diadaptasi menjadi perisai darat yang bergerak yang dirancang untuk melindungi infrastruktur penting dan pangkalan sekutu di kawasan Indo-Pasifik. Wakil Perdana Menteri Richard Marles menyatakan bahwa uji tembak langsung pertama dari jenis ini merupakan demonstrasi nyata bagaimana Angkatan Pertahanan Australia bekerja sama dengan mitra dan industri lokal untuk menghadirkan kemampuan pertahanan yang penting guna memperkuat kedaulatan dan membantu menjaga keamanan negaranya. Pengujian ini dilakukan dalam kerangka latihan Taipan Strike 26, sebuah latihan pertahanan udara dan rudal terpadu yang dipimpin Angkatan Udara Australia. Latihan ini secara khusus dirancang untuk mengkaji berbagai opsi kemampuan pertahanan udara jarak menengah guna mendukung pengambilan keputusan akuisisi sistem tersebut di masa mendatang. Varian SM-2 yang digunakan tidak disebutkan secara spesifik, namun kemungkinan besar adalah SM-2 Blok 3 yang sedang beroperasi. Varian ini memiliki jangkauan hingga lebih dari 166 km dan dapat mencapai kecepatan di atas Mach 3, mencakup seluruh rentang jangkauan sebagai rudal satu tahap. Perlu diketahui, Australia sebelumnya memesan varian SM-2 Blok 3C yang lebih baru dengan pencari radio frekuensi aktif pada tahun 2024, sementara varian Blok 3A dengan pencari semi aktif saat ini masih beroperasi. Yang menarik, peluncur trailer yang digunakan tampaknya memiliki tabung yang lebih panjang dari dimensi rudal SM-2 itu sendiri. Ini mengindikasikan adanya ruang cadangan untuk rudal SM-6 yang lebih baru dan memiliki jangkauan lebih jauh, mengadopsi propulsi 2 tahap dengan kemampuan menjangkau lebih dari 240 km. Yang membuat uji coba ini penting bukan hanya karena berhasil, tetapi karena komponen-komponen yang terlibat belum pernah dihubungkan bersama sebelumnya. Memindahkan perangkat lunak komando dan kendali berbasis kapal ke konfigurasi bergerak berbasis darat, lalu menggabungkannya dengan radar Australia dan peluncur beroda merupakan lompatan rekayasa yang nyata dan signifikan. Salah satu komponen paling penting yang diintegrasikan adalah radar Kaifar. Ini adalah radar canggih buatan lokal Australia berbasis antena bertahap aktif atau Active Electronically Scanned Array yang dikembangkan oleh perusahaan CAA Technologies. Radar ini memanfaatkan susunan panel antena digital statis yang dapat melancarkan ribuan gelombang radio ke berbagai arah secara bersamaan tanpa harus berputar secara fisik. Integrasi ini menjadi catatan sejarah tersendiri karena merupakan pertama kalinya radar domestik Australia berhasil dihubungkan secara penuh dengan arsitektur sistem kendali senjata Aegis Combat System buatan Lockheed Martin dari Amerika Serikat. Kemampuan radar Kaifar sangat krusial bagi efektivitas rudal SM-2 karena memberikan keunggulan dalam mendeteksi, melacak, dan memandu senjata secara presisi tinggi. Berkat teknologi AESA, radar ini mampu mengunci target yang sangat menantang, seperti rudal jelajah yang terbang rendah dan cepat di tengah gangguan lingkungan darat atau yang dikenal sebagai ground clutter. Data pelacakan target yang ditangkap oleh radar Kaifar kemudian disalurkan secara real-time ke sistem komputer pertahanan untuk memandu jalannya rudal SM-2 hingga berhasil menetralisir ancaman di udara dengan akurasi tinggi. Secara geopolitik, uji coba Australia ini sangat erat kaitannya dengan dinamika keamanan regional yang memanas setelah peluncuran rudal balistik dari kapal selam atau SLBM milik Tiongkok ke Samudra Pasifik. Peluncuran rudal berkemampuan nuklir strategis tersebut menuai kecaman keras dari Canberra yang menyebutnya sebagai tindakan provokatif yang mengganggu stabilitas kawasan. Bagi Australia, demonstrasi kekuatan bawah laut Beijing ini mempercepat urgensi untuk memperkuat pertahanan wilayahnya. Proyek perisai darat berbasis SM-2 ini menjadi salah satu bukti nyata bahwa Australia sedang mempercepat modernisasi militernya demi membangun efek penangkal di kawasan Indo-Pasifik.
Keberhasilan uji coba ini memberikan peningkatan signifikan bagi kemampuan pertahanan Australia yang saat ini masih sangat bergantung pada sistem jarak pendek hingga menengah dan aset angkatan laut untuk pertahanan udara dan penanggulangan rudal. Sistem pertahanan udara berbasis darat Australia pada jarak yang lebih jauh saat ini hanya mencakup NASAMS yang menjangkau jarak menengah menggunakan rudal AIM-120 AMRAAM. Australia belum memiliki sistem berbasis darat yang mampu mencegat rudal jelajah berkecepatan tinggi yang terbang rendah dari jarak jauh. Demonstrasi SM-2 Blok 3 untuk penggunaan berbasis darat ini berpotensi mengisi celah tersebut sekaligus menjaga aspek logistik tetap efisien karena inventaris rudalnya dapat dibagi bersama antara sistem darat dan angkatan laut. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, salam sehat selalu, dan sampai jumpa.